kasih pengobatan, untuk kasih apapun, saya enggak bahas di situ, tapi kita dapat daya gunakan orang, rodiah itu sudah muncul. Bahasa Indonesia apa? Rodiah itu adalah ridho, diizinkan, artinya diluruskan atau diberikan. Sudah menaik posisi rodiah. Sebenarnya sampean semua ini sudah saya bawa dari unsur ketauhidan Islam yang hakiki, tapi ya saya tidak mau ngomong-ngomong kayak gitu, tidak mau lah. Tapi itu garis sama. Jadi saya punya garis, ini kita punya kegiatan ini terpantau dari sini, ini masuk kemana nih? Kemana? Sudah ada kontrol, jadi bukan membanding tapi kontrol aja. Nah nanti akan ada suatu peristiwa di mana kita masuk ke dalam mardiah. Mardiah itu puncaknya, Mbak? Belum. Masih belum. nomor 6. Mardia itu kalau kita minta malah nggak kabul. Contoh sampean punya kesaktian, orang minta tolong malah nggak kabul. Jadi mardia ini munculnya ketika kita sudah tidak ada permintaan lagi. Sudah punya niat. Baru muncul. Kalau kita punya niat dimunculkan, maka dikabulkan, maka di situ masih dalam posisi rodiah. Intinya sudah jadi manusia gitu ya, Mbak? Yang mana yang manusia? Lah emang sama itu anjing. Maksudnya dari segi daya tumbuhan, hewan, semua kan unsur masuknya kan udah masuk ke manusia semua, Mbak. Ya itu dari segi elemennya ya. Elemen. Iya. Maksud saya sudah jadi manusia yang sesungguhnya tinggal terima itu tadi tanpa ada permintaan atau apa gitu. Belum, dia harus masuk ke dalam insan kamil atau kamilah, nanti ke-7. Yang nomor 5 ini sama sudah mulai mempelajari, sudah mulai merasakan sebenarnya. Namanya rodiah. Rodiah itu adalah kemanfaatannya buat orang lain dengan kemanfaatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Itu sudah masuk ke rodiah. Artinya kita bantu orang itu rodiah. Tapi ada satu ketika kita mau merodiahkan diri kita ke orang, tidak cerdas. Nggak mampu kita minta sama Allah, minta tangan sampai begini, sudah ada mempan. Tapi malah kadang-kadang, Mbah saya sakit ini ya, nanti sembuh lah, tinggal pergi, malah sembuh. Itu makamnya sudah makam ke ya belum jamnya harus kita minta, itu sudah dihargai. Tapi ketika kita minta malah nggak dikasih karena kita demo. Jadi demo itu, doa itu atau perlakuan kita hidup itu kadang-kadang sebuah demo loh, hati-hati. Iya, Mbak. Ngatur Gusti Allah, Mbak. Ya sampai ada orang sakit lagi kan. Ini kan sebenarnya kalau saya sudah kelasnya berat itu ya namanya juga demo gitu loh. Iya. Tapi bagi sampean kan belum, ya enggak apa-apa itu ya. Kalau saya nafsirkan Allah minta orang ini sakit, tapi kok saya maksa sembuh. Nah, itu kelasnya kelas berat. Dan itu harus nggak bisa dilalui dari langsung, nggak bisa. Baru dari awal lagi. Jadi kita bantu akhirnya akhirnya muncul sembuh tidak akhirnya muncul kita ngobati nggak sembuh terus, nggak sembuh semuanya. Itu bukan kita nggak mampu, tapi kita sudah lain makomnya, bergeser ke mardiah. Nah, mardiah itu makomnya kalau kita minta doa, kita berdoa, justru kita diam itu doa. Diammu adalah doamu, itu mardiah. Tapi kalau kita masih ngerewel lambene sing nyocok sing protes, ya Allah muga-muga diparingi iki. Lah aku isik mardiah, isik rodiah. Lho mardiah. Mardiah itu hukumnya diammu adalah doamu. Abot. Baru kita masuk ke kamilah. Baru masuk. Itu masih kelas 6, dari kelas 7. Kamilah itu yang piye, Kang? Kamilah itu bahasa Arab artinya sempurna. Sempurna itu adalah peleburan manunggaling kalogus itu di situ. Pak Nuri langsung kamilah. Enak. Engko golek rondo jeneng kamilah ya akeh to. Lah ya maksudnya kamilah. Iki nepsune jek akeh padake. Kamilah sing niku lho, Mbak. Penyanyi dangdut lho. Penyanyi dangdut niku lho. Oh, Karmila. Nek kuwi sing karep, Kang. Nek kuwi sing karep.
termasuk kamilah ya kalau bahasa Jawanya ya manunggaling kawula Gusti itu. Sudah menyatu, jadi kodratmu adalah kodratku di situ. Tapi kalau orang semacam ini kayaknya nggak dapat kita lihat lah, nggak dapat kita ajak dialog, nggak bisa, karena dia pasti disembunyikan, tersembunyi hidupnya. Ya, jadi cukup dengan napas kan. Ya. Untuk mencapai itu cukup dengan napas tadi, jaga napas. Ya. Itu dari hasil yang saya pelajari 24 tahun, 23 tahun. Ketemunya di situ aja, tidak menggunakan. Nah, terus bagaimana kalau kita orang Islam menggunakan sadar nafas dipakai tambah lagi? Boleh. Saya tambah lagi, tarik pelan, keluarnya Allah. Itu lebih cepat juga. Gimana, Mbak? Pribun, Mbak? Kita narik nafas sama terapkan dalam percaya. Kita nambah lagi nih. Ketika kita narik nafas pelan dari sadar nafas itu sama masukkan kalimat semesta ini masuk, semesta masuk. Kemudian kita hantamkan ke tubuh kita dengan kalimatullah. Bless sama dengan kanan. Gak usah pakai puasa. Saya juga nemukan, tapi ini versi Islam loh ya. Artinya bukan kok diberikan, enggak. Ya nanti kan ketemu sendiri. Boleh ya. Gunung yang ibu Allah. Boleh. Taman pakai asu, yo oleh sakarepe sampean, ora terserah, ora ada urusan. Engko setelah asu yo oleh kok. Nikmat. Boleh, enggak apa-apa. Nikmat, siapapun. Jadi sampean kire yo oleh terserah sampean, sebenarnya itu sadar apa. Boleh. Ambiar. Babi. Enggak apa-apa. Kalau sampean mau selalu menyebut nama babi, menyebut kan masuk ya. Iya. Dan teknik ini kita menyebut ini bisa untuk berkomunikasi dengan yang kita sebut. Contoh, kita punya masalah atau punya ketemu anak atau ketemu orang. Kita nggak bisa connect, nggak bisa telepon, nggak bisa apa. Coba sama tarik nafas. Nama itu sama lepaskan dalam tubuh sampean, nama orang itu. Belas. Dia langsung tervibrasi di dalam alam semesta. Jadi getaran sudah nyampe ngemet. Gak lama dia telepon, gak lama dia nyamperin kita. Itu namanya telepati kelas berat itu. Gimana tadi Mas Yono caranya? Caranya begini. Kalau manggil orang misalnya udah lama kayak lembut tak sadar nafas nih. Sadar nafas. Terus kemudian kita ketika masukkan dalam diri kita ke bawah grounding ini, sebut nama dia itu siapa gitu. Sampai bayangkan si orangnya. Di cakra dasar ya? Ya, dimasukkan cakra dasar, dimasukkan. Sampai bayangkan orang itu masuk dalam kolbu kita. Terus masukkan, semakin kecil dia. Semakin kecil dia langsung semangat masuk ke tubuh kita. Gak lama dia telepon, gak lama dia ngomong kalau mimpi ketemu sampean, gak lama dia ketemu sampean di sana. Pokoknya ceritanya nanti lucu-lucu itu. Itu telepati tingkat berat, nggak puasa. Mas Yono, waktu kita nafas, kan kita masukkan orang itu ke dalam cakra dasar kita makin mengecil. Iya, cakra dasar. Sambil menyebut namanya nggak? Iya, nyebut namanya sampai kalian kita gambarkan dia masuk di situ. Jadi dari kecil betul dia dari hilang dia nanti masuk itu. Nah disitulah ada getaran namanya getaran vibrasi manusia. Ngemet, dia masuk hilang itu udah kayak dia itu dapat kita kuasai. Makanya kalau saya pakai itu, jadi teman-teman kadang-kadang ketemu saya di rumahnya, kadang-kadang saya nyamri dia lagi jalan-jalan senyum atau kadang-kadang ngobrol ya begitu. Itu namanya telepati. Gak usah pakai mahar, gak usah pakai puasa. Makanya sepertinya kalau kita itu masuk di dalam kondisi sadar nafas, kepentingan dunia sampai itu seharusnya sudah selesai, nggak ada masalah. Sebenarnya, hanya karena kita masih punya keinginan aja yang nyumbat-nyumbat. Konek, yuk tanya, boleh. Mbak, daripada nanti aku yang tanya nggak bisa jawab, mendingan sama tanya aja semua.
Nanti kalau saya tanya nggak ada yang jawab, repot ya. Coba Mas Eko nanya sekarang. Siap jawab. Sama sampean semua. Kita ajak perang aja berapa orang ini musuh lawan saya jawab. Bilang, ayo siap saya. Saya akan menjawab satu semua. Tak kasih 4 orang satu pertanyaan dijawab barengan 4 orang. Mbah Dharma lagi pakai baju apa ini, Mbak? Warna apa? Rakatoan. Sing jelas sarungan. Jadi kita harus kalau mau semuanya terbuka ya, kita memahami tauhid, memahami kehidupan kita, memahami seseorang, memahami makhluk lain, itu kita cukup dengan sadar nafas. Kenapa? Disitulah tempat ketenangan kita. Kalau orang itu kan udah tenang, itu kan lebih wawas, lebih jernih pemikirannya, lebih tajam pola pikirnya, lebih tajam pandangannya kalau tenang. Tapi kalau contoh begini, kita lihat TV ini, lihat TV, sudah, sekiranya bagus kita suka, digangguin sama anak, marah enggak? Ayo. Marah. Nah, karena si anak ganggu ketenangan dia. Gitu loh.